status aku itu udah naik jadi TSK per tanggal 10 Oktober kemarin. Dari panggilan kedua sih aku udah memprediksi ya bakalan naik juga. Makanya pas kemarin terima surat ya udah oke gitu, karena udah bener naik gitu. Kabar terbaru dari perseteruan antara Ashanty dan mantan karyawannya Ayu Hairunisa kembali mengejutkan publik. Setelah sekian lama bersitegang di ranah hukum, kini Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun, yang mengejutkan bukan hanya status hukumnya, melainkan sikap Ayu yang justru terlihat santai, tenang, bahkan mengaku sudah memprediksi hal ini sejak awal. Apakah Ayu benar-benar yakin dirinya tidak bersalah? Atau ini hanya cara untuk menutupi ketegangan besar yang sedang ia hadapi? Ayu akhirnya membenarkan sendiri kabar bahwa dirinya kini berstatus tersangka atas laporan Ashanty yang dilayangkan beberapa bulan lalu. Dalam keterangannya kepada media, Ayu mengatakan dirinya akan segera diperiksa oleh Polres Tangerang Selatan. Namun menegaskan tidak merasa takut sedikitpun. Ia justru menyebut sudah memprediksi akan ada penetapan tersangka seperti ini. Iya, oke. Jadi status aku itu udah naik jadi TSK per tanggal 10 Oktober kemarin. Dan suratnya aku terima di tanggal 13 Oktober. Yang di Polres mana? Yang dari Polres Tangsel. Terkait yang penggunaan data itu. Betul. Mungkin akan ada apa ke depannya di Polres Tangsel setelah adanya penetapan? Akan ada panggilan di tanggal 17 Oktober besok jam 10 pagi. Itu panggilan aku yang pertama. Iya, terkait penetapan tersangka memang itu sudah diatur dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya. Ketika sudah naik gelar perkara sidik, ditemukan 2 alat bukti, maka naik tersangka gitu ya. Terkait delik yang dilaporkan di Tangerang Selatan adalah pasal 263, 374 dan 372. Tapi sepertinya merucut ke pasal 263 terkait pemalsuannya dan agenda yang akan datang dalam proses penyidikan itu di tanggal 17 Oktober dimintai keterangan dalam tingkatan penyidikan, dan kita akan siapkan bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi yang akan kita siapkan untuk membuat perkara ini lebih terang. Dari panggilan kedua sih aku udah memprediksi ya bakalan naik juga. Makanya pas kemarin terima surat ya udah oke gitu, karena udah bener naik gitu. Ada komunikasi lagi nggak sih setelah ada penetapan ini dengan pelapor atau udah saksinya sendiri? Belum ada. Mungkin ada saksi juga. Nah, untuk kesiapan aku sendiri sih lebih ke kesiapan mental ya. Jadi pokoknya aku harus siap diri lah gitu. Kuasa hukum Ayu pun ikut buka suara. Ia menegaskan bahwa penetapan status tersangka bukan berarti Ayu bersalah, karena hukum meminta agar publik tidak langsung menghakimi Ayu hanya karena statusnya. Menurutnya, proses hukum masih panjang dan Ayu masih punya hak yang sama untuk membela diri dan menunjukkan kebenaran versinya. Izin senior, Ya, selain cuman 1 atau 2 poin. Poin pertama adalah kita harus menghargai ya azas prasangka tidak bersalah. Bukan berarti Mbak Ayu sekarang ini disorot di media, bukan berarti Mbak Ayu sudah dicap bersalah. Mbak Ayu harus tetap dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Kita harus menghargai azas tidak bersalahnya Mbak Ayu. Jangan sampai Mbak Ayu menjadikan trial by press gitu, seakan-akan Mbak Ayu sudah bersalah. Ini kita sebagai lawyer kita berperang di sini, gitu, berperang di sini. Jadi seperti disampaikan oleh senior saya,
ada juga perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dugaan pihak pelapor. Oleh karena itu kita sebagai lawyer, yang kedua ya kita punya hak untuk membela diri ya. Dan untuk apabila ada perbuatan melawan hukum, kita akan melakukan upaya hukum. Artinya kita berpegang pada asas presumption of innocence ya, praduga tidak bersalah. Tidak boleh orang menjustifikasi seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sifatnya inkrah gitu. Jadi para yang komen-komen itu netizen bahwa ayo begini maling begitu ya, tidak boleh menjustifikasi karena ada asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah ya, Ayu tetap belum bisa dinyatakan bersalah. Ayu dan kuasa hukumnya mengaku telah menyiapkan bukti dan saksi kuat untuk menghadapi pemeriksaan polisi nanti. Menurut mereka, ini adalah bentuk tanggung jawab Ayu sebagai warga negara yang taat hukum. Dengan keyakinan itu, Ayu dan tim kuasa hukumnya tampak percaya diri menghadapi laporan Ashanty. Hanya ini lagi menyiapkan adalah nanti ada beberapa yang akan kita lakukan ya, ini lagi udah mulai persiapannya. Nanti mulai besok kemungkinan kita udah mulai bergerak. Ya, bukti tambahan memang itu hak daripada tersangka atau terlapor, di mana ketika ada bukti tambahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka kita akan serahkan kepada penyidik agar perkara ini bisa terang dan jelas. Akan ditemukan kebenaran materi dan kebenaran formilnya seperti itu. Jadi persiapan kita akan menyampaikan bukti tambahan karena proses penyelidikannya sudah selesai, masuk ke penyidikan. Nanti ketika ada tambahan dari bukti-bukti surat dan bukti lainnya akan kita sampaikan, baik bukti surat maupun dari saksi-saksi yang lainnya. Ada berapa bukti mungkin yang akan disiapkan untuk besok, Bang? Dari bukti-bukti saksi dan bukti surat, ada mutasi mungkin akan kita persiapkan, mutasi rekening. Namun, bukan hanya itu, mereka bahkan melaporkan balik pihak Ashanty atas dugaan tindak pidana tertentu. Kuasa hukum Ayu menegaskan bahwa laporan balik terhadap Ashanty bukan bentuk perlawanan, tapi murni karena pihaknya menemukan indikasi kesewenang-wenangan dan tindakan tidak adil yang dilakukan oleh Ashanty dan timnya. Ya, tidak membantah terkait laporan mereka. Kita menggunakan hak konstitusionalnya Ayu sebagaimana Mahkamah Konstitusi, bahwa hak konstitusional orang negara itu ada 3. Yang pertama adalah hak individu, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan. Ayu menggunakan hak konstitusionalnya sebagai individu warga negara ketika menemukan dan ditemukan ketidaksewenang-wenangan dari seseorang atau orang lain, kemudian membela kepentingan hukumnya sebagai warga negara, maka Ayu melaporkan ketika ditemukan ada sebuah tindak pidana. Jadi bukan keberatan atau bantahan gitu, karena ini perintahnya perintah undang-undang gitu. Menurut Ayu dan kuasa hukumnya, tindakan Ashanty saat mengambil aset milik Ayu itu dilakukan secara paksa, tanpa prosedur yang jelas. Ayu bahkan merasa diintimidasi dan ditekan secara mental, hingga akhirnya memilih untuk melapor balik. Ya, untuk terkait handphone dan laptop ya, untuk handphone kan gimana nggak terpaksa Mbak, itu kan di depan aku kan banyak orang, kemudian dia meminta passwordnya juga, meminta akses m-bankingnya juga. Kalaupun aku memberikan secara sadar, secara ikhlas, itu pasti data-datanya aku backup dulu, nomornya nggak aku kasih ke situ. Sedangkan untuk sekarang aja nomor WhatsApp aku udah nggak aktif loh. Jadi WhatsApp aku tuh untuk sekarang ini tuh udah dikeluarkan, udah nggak bisa diakses. Jadi kalau ada juga dikatakan tidak ada pemaksaan, tidak ada intimidasi, ini kan masalah interpretasi ya. Mereka menginterpretasikan bahwa tidak ada pemaksaan, tapi menurut interpretasi kita berdasarkan fakta-fakta hukum, ya diduga ada temuan terkait memang ada perampasan, ada pemaksaan, dan ada tindak pidana lainnya. Ini masalah interpretasi aja kan. Boleh-boleh saja kita berbeda pendapat, nanti kan silahkan
kewenangan dari kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini gitu. Kasus ini pun berkembang menjadi dua arah. Asanti menduga Ayu melakukan kecurangan keuangan, sementara Ayu menduga Asanti melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap karyawannya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ, kuasa hukum Ayu juga menyatakan akan mensomasi perusahaan milik Asanti dan Anang Hermansyah karena menilai Ayu tidak mendapat hak-hak penuh sebagai karyawan selama bekerja di sana. Antara lain yang kita sudah siapkan, yaitu kita akan dari Mbak Ayu Hairunisa, itu kita akan mengajukan somasi kepada PT Hijau Hermansyah Indonesia perihal hak ketenagakerjaan dia, Mbak. Karena dia, Mbak Hairunisa itu sudah bekerja semenjak tahun 2017. Awalnya sebagai admin listing dengan gaji 2,5 juta. Dan terakhir bekerja sebagai finance dengan gaji 6,5 juta. Nah, kemudian selain gaji, Mbak Hairunisa juga mendapatkan BPJS. Tapi BPJS ini sekarang tidak lagi sesuai dengan gaji yang didapat. Antara lain lah, dan terakhir pada tanggal 24 Mei 2025, Mbak Ayu Hairunisa ini sudah diberhentikan secara lisan oleh Asanti melalui Aris dengan alasan adanya dugaan penggelapan dana oleh perusahaan sampai dengan sekarang. Oleh karena itu kita akan mensomasi dari PT Hijau Hermansyah Indonesia untuk melakukan apa senior istilahnya bipartit ya, bipartit untuk penyelesaian hak ketenagakerjaan Hairunisa ini, antara lain gaji yang belum dibayar bulan Desember ini, terus kemudian juga pesangon beliau gaji ya belum dibayar ya bulan Mei, terus pesangon beliau, uang penghargaan dan cuti yang belum didapatkan dan juga perkelahian. Kita minta kepada PT Hijau Hermansyah ini untuk memberikan hak itu, karena itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak diberikan. Selain itu, kuasa hukum juga membantah keras tuduhan kecurangan keuangan yang ditunjukkan kepada Ayu. Menurut mereka, semua transaksi yang dilakukan Ayu selama menjabat dilakukan atas pengetahuan pihak manajemen. Dan yang terakhir sebagai catatan, Mbak, di sini bahwasanya yang terakhir di sini disebutkan bahwasanya pada tanggal 24 Mei 2025 Hairunisa diberhentikan dengan alasan dugaan penggelapan dana perusahaan. Kami pastikan bahwa kami sudah melakukan due diligence dan berdasarkan legal audit kami, Mbak Hairunisa tidak sedikit pun melakukan penggelapan, karena semua uang-uang yang dikeluarkan oleh Mbak Hairunisa berdasarkan due diligence kami bisa dipertanggungjawabkan, bukan untuk kepentingan pribadi dia, gitu loh. Itu jadi makanya itu sebagai bukti tambahan kami akan melakukan kepada Polres Jakarta Selatan, kami akan membuat legal opinion yang isinya adalah hasil legal audit. Dan legal audit dokumen ini sudah membuktikan bahwasanya di dalam dokumen ini transfer ini semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan perusahaan. Jadi tidak ada yang digelap, apa yang digelapkan gitu loh. Inilah bukti-bukti tambahan nanti. Ini akan kami sedang penyidikan berikut dengan legal opinionnya. Mudah-mudahan jadi penghargaan bagi penyidik bahwasanya jangan diadili Mbak Hairunisa ini. Kita tunggu proses pengadilan. Kami akan melakukan gugatan. Sebelumnya kami akan mensomasi. Publik pun sekarang dibikin bingung karena masing-masing sama-sama yakin dengan kebenarannya. Kini, Ayu resmi berstatus tersangka, namun masih memegang prinsip bahwa ia tidak bersalah. Sementara itu, pihak Asanti tetap yakin memiliki bukti kuat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan karyawannya itu. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah hukum ini akan mengungkap siapa yang benar? Atau justru membuka babak baru dalam konflik yang tampaknya belum akan berakhir? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.